Welcome to the Speak the Unspoken podcast. Hai, halo. Waktunya kamu simak podcast Speak the Unspoken yang dipersembahkan oleh Root Girls Indonesia melalui program Generation Gender. Nah, pada episode kali ini kita akan ngobrolin tema memutus mata rantai kekerasan seksual harus dari mana? Bersama saya Deborah Tania. Pertanyaan tentang memutus mata rantai kekerasan seksual merupakan salah satu hal yang penting untuk dijawab dalam upaya mengurangi angka kekerasan seksual di Indonesia. Nah, untuk itu kekerasan seksual merupakan suatu kejahatan yang tidak hanya merugikan korban secara fisik, tetapi juga bisa menyebabkan trauma yang berkepanjangan. Memutus mata rantai kekerasan seksual harus dilakukan sejak dini, supaya tidak terjadi lagi yang namanya kekerasan seksual di masa yang akan datang. Namun, pertanyaan mengenai harus dari mana memutus mata rantai kekerasan seksual tidaklah mudah untuk dijawab. Memutus mata rantai kekerasan seksual ini merupakan tanggung jawab bersama, baik individu maupun masyarakat. Upaya memutus mata rantai kekerasan seksual harus dilakukan oleh semua pihak nih, mulai dari individu sampai pemerintah, agar terjadi kekerasan seksual ini bisa dihilangkan dari masyarakat. Harus mulai dari mana untuk memutus mata rantai kekerasan seksual ini? Nah, saat ini kita sudah terhubung dengan Mbak Nirmala Ika dari Enlight Mind sebagai narasumber kita pada podcast hari ini. Halo Mbak Ika, apa kabar? Halo Mbak Deborah, kabar baik, gimana dirimu? Diriku baik juga, luar biasa. Terima kasih Mbak Ika sudah mau diganggu waktunya nih ngobrol sama kita hari ini. Oke. Nah, berbicara tentang yang namanya mata rantai kekerasan seksual nih. Sebenarnya apa sih Mbak yang menjadi sumber atau akar dari persoalan kekerasan seksual ini? Oke, ini kalau bicara akar panjang ya, gitu kan kita harus bicara persoalan gender, persoalan patriarki, persoalan budaya, gitu. Bahkan kadang nyempil juga soal agama. Tapi udah itu terlalu panjang, mungkin pusing gitu ya. Tapi intinya adalah dari situ mulai muncul, jadi akan muncul ada namanya orang-orang yang merasa punya power lebih. Bahkan di situ mulai ada orang-orang yang merasa punya kuasa lebih. Di situ ada persoalan relasi kuasa, di mana ada orang-orang yang merasa punya relasi kuasa lebih ini boleh mengintimidasi orang-orang yang lebih lemah atau mengontrol orang-orang yang dianggapnya lebih lemah. Dan kenapa akhirnya dipakai seksual gitu? Kenapa enggak ya kekerasan yang lain gitu ya? Kenapa seksual? Nah, seksualitas ini kan sesuatu yang memang sensitif, private ya, gitu, private dan seksualitas ini ada pada manusia semua pasti ada gitu kan ya, dan cenderung dianggap gimana ya, kayak kita terbiasa untuk melihat seksualitas itu sebagai sesuatu yang tabu, yang tidak boleh gitu, tidak pantas, tidak ini, sehingga akhirnya akan lebih mudah itu untuk dipakai sebagai alat pengontrol. Karena yang kemudian yang dimainkan, kalau kita bicara psikologis, yang dimainkan adalah psikologis korbannya, gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih kalau kita bicara singkatnya ya. Iya. Karena kalau panjangnya berhari-hari. Berhari-hari, berjilid-jilid ya Mbak Ika ya. Iya. Lalu kemudian yang menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual ini seperti apa sih Mbak Ika? Nah, itu tadi kalau bicara ini. Ada secara tidak sadar kan tadi kalau kita bicara backgroundnya gitu ya. Secara tidak sadar ada kayak pembenaran gitu, contoh gitu ya, kayak yang paling sering gitu ya, cowok kan wajar punya hasrat seksual lebih tinggi, perempuan tidak boleh, banyak cara gitu, bahkan kita tidak hanya di budaya kita, di budaya lain banyak cara yang dilakukan untuk meredam hasrat perempuan, seolah-olah perempuan itu tidak boleh gitu. That's why ketika akhirnya tadi laki-laki merasa lebih punya power gitu ya, dan dia pakainya ya kekerasan seksual gitu kan, perempuan nggak berdaya, dan ketika diserang secara seksualitasnya ya perempuan makin ngerasa makin nggak berdaya karena kamu nggak punya itu, kamu nggak boleh punya itu, kayak gitu, lebih ke utamanya lebih ke situ gitu kan salah ininya. Terus kadang juga kita bicara memang kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada laki-laki, tidak hanya pada perempuan, sebenarnya pada laki-laki juga ada, tapi balik lagi karena sudah tadi ada pengotakan. Perempuan tuh cenderung
lebih lemah lah ya posisinya. Jadi kalau kita perhatikan ketika laki-laki yang diserang itu juga sebenarnya dalam posisi laki-laki yang dianggap lebih lemah, dikotak-kotakan. Kalau kita bicara contoh nih yang paling ini gitu ya, misalnya kalau kita bicara kalau perempuan tomboy dianggapnya lebih keren, tapi laki-laki yang kemayu dianggapnya lebih nggak keren, gitu kan? Karena kenapa? Karena laki-laki turun ke kotak perempuan, Istilahnya dianggapnya turun derajat ya gitu kan, ya. gitu kan, kamu kan nggak boleh dong, kamu kan kita laki-laki di atas gitu kan. Makanya akhirnya kadang apalagi mereka ini jadi akan lebih rentan juga diserang secara seksual gitu kan. Sedangkan kalau kayak gitulah kurang lebihnya. Gitu. Iya, baru-baru ini juga kan terjadi kekerasan seksual terhadap salah satu musisi di Indonesia ya, Mbak. Iya, Musisi muda kita ya. betul. Dan itu laki-laki. Dan saya melihat juga banyak komentar di media sosial tuh, laki-laki gitu ya. Istilahnya Iya, laki-laki tuh nggak pantas dapat pelecehan seksual, seksual, kekerasan iya benar. seksual. Padahal terjadi juga bukan hanya Iya, kepada perempuan tapi laki-laki. betul. Dan yang kadang bukan sulitnya adalah ketika terjadi pada laki-laki lebih tidak terlaporkan. Ya kalau kita bicara kekerasan gitu, apalagi kekerasan seksual ini kan kalau kita bicara seperti fenomena gunung es ya, yang dilaporkan tuh cuma sedikit gitu, yang nggak terlaporkan pasti jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Demikian juga sebenarnya pada laki-laki. Waktu itu aku menemukan sebuah research, emang dilakukan tidak di Indonesia ya, di luar. Tapi mereka menemukan, walaupun ini ada dugaan besarnya adalah kekerasan seksual terhadap laki-laki sebenarnya sama besarnya. Cuma memang sangat tidak terlaporkan gitu loh. Lebih tidak terlaporkan daripada perempuan. Kenapa? Karena berbagai macam faktor gitu. Salah satunya tadi laki-laki nggak ini dong gitu lah, maksudnya masuk lo sebagai laki-laki mau sih dilecehkan gitu misalnya atau gitu kan ya, atau ya bahkan ya kayak gitu lah, mereka merasa aneh aja atau bahkan juga kayak nggak cowok banget sih gitu kalau dilecehkan yang gitu kan ya, kalau kita mengaku dilecehkan gitu sehingga mereka lebih enggan untuk melapor. Iya. Gitu. Nah, lalu kemudian kalau Mbak Ika sendiri melihat perilaku apa saja sih yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual, Mbak Ika? Oke, ini kalau ngomong kekerasan kan pasti buntutnya juga ya kita bisa bedakan antara pelecehan ya, tapi sebenarnya sama gitu kan. Bahkan dari catcalling kita udah bisa bilang itu kan sudah kekerasan. Nah, masalahnya masih banyak masyarakat atau orang yang berpikir catcalling itu bukan kekerasan, catcalling itu bercandaan gitu ya. Bahkan menariknya ya, aku pernah bertemu dengan beberapa anak remaja putri gitu ya. Mereka melihat catcalling berarti aku menarik gitu. Jadi kan kekerasan dan macam-macam ya tadi dari catcalling itu kan kita bisa bilang kayak ya apa ya, kayak kita ya gestur gitu ya, gestur gini. Ada juga yang lewat ya sentuhan pasti jelas ya. Yeah. Sentuhan fisik itu udah pasti jelas. Jadi kita disentuh, dia pegang, ya gitu kan, pemaksaan gitu. Bahkan mengirim konten-konten berbau seksual itu sebenarnya juga masuk kategori juga ya Mbak ya. Ya, jadi misalnya kita kirim di gambar gitu, meme sekarang tuh banyak banget stiker ya, seperti itu yang menjurus-menjurus ya, itu termasuk juga ya Mbak. Betul, atau bahasa tubuh ya gitu, atau kode-kode gitu, itu atau ya tadi pertanyaan-pertanyaan verbal misalnya let's say gitu kan, misalnya paling sering aku dengar apalagi di kantor gitu ya, kita hari Jumat gitu terus emang datang dalam kondisi ya buru-buru apa gini terus gitu, habis ngapain sih gitu, kadang yang dianggapnya bercanda tapi kan enggak gitu, kayak gitu atau misalnya lu ngapain itu misalnya berarti udah punya pacar belum, misalnya kita lagi diskusi apa gitu, udah punya pacar ngapain aja gitu itu kan kadang pertanyaan-pertanyaan. Iya ya, pertanyaan yang sebenarnya personal tapi ditanyakan di publik gitu ya Mbak misalnya ya. Nah itu kayak gitu sebenarnya pelecehan seperti itu yang awalnya dianggap bercanda, dia lama-lama jadinya kekerasan. Ketika mereka mulai jadi makin ngerasa ya nggak apa-apa lah ditowel doang, kan cuma ditowel doang gitu kan ya, dia nggak apa-apa gitu kan, awalnya mungkin dipegang di ini ya lama-lama ya pemerkosaan terjadi di gitu. Nah itu jadi dianggap pemandangan dan kemudian masih dimaklumi lagi kadang. Masih kalau kita sering lihat ya bahkan kita lihat sampai sekarang pun di media, ya dia sih salah pakai bajunya. Kayak gitu kan masih lah gitu kan, kayak ya, bahkan yang kemarin nggak tahu sempat viral itu kan yang apa sih yang soal baju ya, iklan untuk menjual produk menjual baju mengarahnya ke soal perempuan bodoh sih pakai bajunya nggak yang tepat gitu. Itu kan
Padahal kekerasan seksual bukan hanya pada perempuan yang berbaju seksi, baju tertutup pun terjadi gitu ya Mbak Betul, Ika. iya benar. Pengalamanku mendampingi korban ya Mbak, yang paling muda itu 6 bulan, yang paling tua 60 tahun atau 65 tahun. 6 Sekarang kita bulan ini tanya usia maksudnya Mbak Ika. usia, usia. Wow. Kan kalau kita bicara apa seksinya sih anak 6 bulan, Hmm. gitu kan ya. Gitu. Kalau misalnya aku bilang 65, mereka mungkin masih bilang ya kalau seksi gini-gini. Ya sekarang betulan yang waktu itu aku hadapin adalah seorang perempuan berusia 65 tahun, sederhana, busananya juga busana muslim yang rapih, panjang, nggak neko-neko, tidak bermake up, tidak ini, ya tetap dia jadi korban. Gitu. Jadi kalau kebalik lagi kita melihat korbannya sih yang mengundang, korbannya salah apa yang mengundang dari seorang ibu berusia 65 tahun yang sedang naik angkot gitu kan ya, nggak ada sebenarnya gitu. Tapi tetap aja Tapi dia terjadi juga ya. mengalami gitu kan. Kayak gitu. Nah, kemudian apa sih faktor yang membuat mata rantai kekerasan seksual ini sulit untuk kita putuskan, Mbak Ika? Ya. Sulit karena tadi pemahaman masyarakatnya, balik lagi, dianggapnya bercandaan, ya kan? Dianggapnya ya gitu aja baperan. Itu satu. Itu dari perspektif orang yang melakukan ya. Aku bahkan pernah ngedampingin ini korbannya terjadi di kantor, itu bisa pro kontra loh di dalam 2 tempat gitu. Jadi ada yang bilang nggak bisa, itu memang bukan pemerkosaan, itu pelecehan ya. Itu pelecehan, tapi ada pihak lain ya elah digituin doang biasa kali. Nah, Dan kadang gitu kan, betul. dan kadang yang bicara itu pun perempuan loh gitu. Kebetulan waktu itu korbannya perempuan. Nah gitu. Terus kedua yang juga membuat terjadi adalah tadi lebih ke victim blaming gitu. Sehingga membuat ya korban-korban ini juga pertama malas ngadu, kedua kadang malas memperkarakan, dan ketiga kalau yang speak up korban tetap akan dilihatnya kan ya korban aja nih yang rewel gitu. Nggak melihat bahwa ini ada yang salah dengan sistem kita, ada yang salah dengan masyarakat kita, nggak bisa melihat ke situ. Melihatnya ya bahwa ya dia aja sih yang lebay atau dia aja sih yang rewel gitu-gitu. Ada cara-cara pandang di masyarakat yang membuat kekerasan seksual itu jadi terus bertahan gitu. Contoh ketika misalnya ada pemerkosaan, kita mungkin sering pernah ada kasus misalnya yang oleh gurunya gitu. Dan ada komentar-komentar, lah kok bisa berkali-kali, berarti mau dong. Nah, yang kayak gitu kata-kata itu tuh ya Mbak ya, berarti mau dong. Berarti mau dong, padahal kan situasinya tidak seperti itu. Tadi ada power, bayangkan gitu, kita punya ada orang-orang yang lebih powerful dari kita iya kadang gitu. Ada itu. Kemudian kedua ada namanya kalau kita di psikologi ada respon manusia yang kita nggak bisa kontrol itu gitu. Idealnya kan kalau kita ada bahaya lari, tapi kan ada orang yang tidak bisa berespon seperti itu. Tidak semua orang berespon seperti itu. Ketika ada bahaya mungkin dia akan freeze. Ketika ada bahaya dia kayak gitu. Respon pribadi orang-orang kan akan beda-beda. Belum lagi ditambah ketika ini sudah terjadi, mencari bantuan juga tidak mudah gitu. Mencari keadilan atau mencari ya itu juga tidak mudah ya. Jadi akhirnya ya kayak silence saja kan. Ya lama-lama makin berkembang. Korban pelakunya juga mungkin nggak mendapat hukuman yang cukup timpal gitu. Jadi ngerasa ya udah bercanda kok gitu kan, dibalut bercanda, dibalut bahwa dia juga mau. Ya udah gitu kan. Nggak ada kesadaran bahwa enggak ini something yang bahaya, something yang serius yang perlu ditangani bersama dan ya perlu bahkan kalau ngomong kekerasan seksual tuh nggak cuma kerja 1-2 orang, nggak cuma kerja satu lembaga, sebenarnya ini adalah kerja sebuah negara. Berarti hal memutus mata rantai kekerasan seksual ini merupakan tanggung jawab kita bersama ya Mbak? Betul banget gitu ya. Yang paling penting, yang paling berpengaruh nih siapa sih Mbak sebenarnya untuk memutus mata rantai ini? Siapa yang paling bisa berperan untuk memutusnya gitu? Sebenarnya kalau paling berperan sebenarnya mulai dari diri kita dulu. Sebelum kita jauh-jauh, mulai dari kita dulu. Mulai dari kita dan kemudian kita ajak orang-orang terdekat kita. Sebenarnya kalau paling pentingnya ya negara. Kalau buntutnya gitu ya, karena yang akan memayungi semua adalah negara gitu kan. Tapi kita bisa mulai dari kecil-kecil. Karena negara pun punya aturan, punya undang-undangnya yang baik. Ketika masyarakatnya tidak menjalankan, dalam arti masyarakat beserta aparat-aparatnya ya, tidak menjalankan, ya percuma. Gitu. Ini kan payungnya gitu loh. Tapi ya makanya kita harus mulai dari sekarang. Jadi aku mau cerita dikit. Aku pernah waktu itu study visit ke Filipina. Nah, ini kekerasan seksual cukup banyak kan ya.
Jadi mereka akhirnya bikin di RT-RT. Jadi di RT, bahkan di level RT mereka harus punya kayak sistemnya, kalau sampai terjadi kekerasan seksual di tempat mereka apa yang harus terjadi. Jadi bukannya tutup mata, mereka malah harus bekerja sama. Kebetulan pas aku lagi sana ada kejadian gitu. Jadi kakek melakukan pencabulan terhadap cucunya, kakeknya sendiri loh, ini Wow. gitu kan. Dan itu semua langsung bergerak di situ karena sudah tahu. Jadi bahkan kalau di Indonesia pasti kita udah nggak berani ya itu kakeknya gitu kan ya. Iya. Ini nggak langsung dipisahkan. Jadi si kakek itu langsung diamankan, cucu-cucunya langsung diamankan, mereka bekerja gitu. Nah ini kan ya harus, maksudnya kita harus bergerak di semua level gitu loh. Nggak bisa cuma berharap pemerintahnya aja, nggak bisa berharap masyarakatnya aja, nggak bisa berharap LSM-nya semua. Nah kalau ditanya mulai dari mana? Mulai dari kita. Kalau paling gampang mulai dari kita apa? Pertama, jangan anggap bercandaan seksual itu lucu. Mulai aja dari situ. Apalagi kalau kita bicara anak muda, mulai deh dari situ. Jangan kirim-kirim meme yang kayaknya kamu bilang lucu tapi seksis. Jadi gitu kan. Jangan mulai melihat orang tuh dari fisiknya, gitu kan. Lihatlah, mulai belajar untuk menghargai teman kamu, orang sekitar kamu ya sebagai manusia. Gitu kan. Dari situ kita bisa mulai gitu. Pelan-pelan gitu jadi ya tadi pelan-pelan nanti kalau kita makin ini kita gerakkan orang-orang sekitar kita, komunitas sekitar kita, tapi mulai dari di kita, jangan kita teriak-teriak tapi sebenarnya ternyata diam-diam kita juga sebenarnya kalau ada ternyata kita juga ketika ada kesempatan kita ngelakuin juga ini karena yang banyak dilematisnya gitu kan, banyak lah gitu. Intinya memang gitu, mulai dari kita pelan-pelan bergerak. Tambah atas juga bergerak nyambung ketemu kan gitu kan ya, negara bergerak masyarakat bergerak ketemu kan gitu, Ketemu nggak di yang tengah, iya. gitu itu kalau ngomong ideal ya gitu. Iya. Tapi saat ini Gitu hitungannya belum ideal-ideal banget gitu ya Mbak Ika ya. ya. Cuma ya itu tadi kalau ini kan kita bicara buat anak muda ya mulai dari diri kita deh gitu Sebenarnya karena ada batasan nggak sih Mbak Ika untuk hal-hal yang berbau seksisme itu, seperti apa sih batasannya? ya, ini pelecehan apa enggak gitu ya, concern paling penting dari concernnya dari orang yang kita ini. Banyak kan kita boleh waktu itu juga banyak. Jadi kita nggak boleh bercanda dong, boleh. Tapi kamu harus tahu yang diajak bercanda siapa. Kalau memang ini sahabat dekat kita udah sering bercandanya kayak begitu. Oke, dia tahu, dia concern bahwa apa yang kita lakukan berdua, omongan-omongan ini atau misalnya bercanda toel-toelan ini gitu ya, dalam konteks bercanda gitu. Tapi tetap harus ada concern. By the time misalnya even pun dia sahabat kita dan kita udah biasa gitu tepuk peluk gitu ya. Dan pas sahabat kita udah bilang, gue mulai gak nyaman nih, ya kita harus menghargai itu. Jangan bilang, lu dari kecil juga kita udah sering begini, ya nggak bisa gitu. Yang dulu waktu kecil yang kita anak kecil mungkin, sekarang kita sudah tumbuh jadi 2 orang remaja atau 2 orang dewasa, udah nggak nyaman lagi sebenarnya kalau kita ketemu khusus kamu main peluk, main apa, yang kayak gitu. Concern itu penting dalam ini. Jadi bedanya antara kita disuka sama suka atau ini padahal di concernnya. Gitu, ada concern dari kedua belah pihak bahwa oke, ini memang bisa terjadi, bisa dilakukan gitu. Oke, kalau menurut pandangan Mbak Ika nih, si rantai kekerasan seksual ini bisa nggak sih diputus, dan jika pun bisa, kita harus mulainya dari mana nih Mbak? Hal apa yang bisa kita lakukan? Kalau ditanya sih bisa ya. Jadi contohnya kayak tadi aku bilang gitu kan, ada upaya di negara, ada satu negara yang pernah bisa melakukan ini gitu. Upaya yang harus dilakukan tadi kita harus ini di Indonesia tuh sebenarnya support sistemnya udah banyak ya gitu kalau aku lihat ya. Ada komunitas remajanya sendiri, ada LSM, ada pemerintah, ada perusahaan-perusahaan juga yang concern soal kesehatan, soal pelecehan gitu kan ya. Bekerja samalah. Idealnya mulai bekerja samalah. Kayak di sekarang yang Mbak Deborah lakukan, bikin campaign. Ya kayak ini kan kita berusaha edukasi publik, berusaha campaign. Ya bekerja samalah gitu. Supaya bersinergi semua paham. Kalau perlu bikin kampanye massal, kampanye yang publik, yang besar. Kayak misalnya kayak waktu itu setauku kayak KDRT kan sudah mulai ya, kekerasan dalam rumah tangga tuh ada di kereta gini. Dan memang harus campaign seperti itu, harus campaign yang masif ya, which is kan itu nggak bisa dikerjakan hanya oleh satu kelompok orang. Betul. Ya kan, nggak ada, dananya juga pasti besar. Ya, bahkan kalau kita lihat di negara lain, mereka campaign bahkan dengan pop culture, dengan film-film mereka, dengan musik-musik mereka, itu dilakukan. Kita mau nggak masuk ke situ? Mau nggak ini orang-orang yang peduli atau gini, yang semua cukup kalau aku lihat sebenarnya cukup besar yang peduli, yuk bersinergi.
bersama-sama untuk tujuannya adalah supaya memutus rantai kekerasan, bukan bersinergi, bukannya malah masing-masing ingin menonjolkan diri sendiri. Kalau ingin menonjolkan diri sendiri udah pasti nggak bisa kompak gitu kan, karena maunya programku yang bagus, padahal ini butuh kerja semua, kerja bareng-bareng, kerja besar kok, ini bukan kerja kecil gitu. Betul. Gitu. Nah, kalau dari yang namanya kekerasan seksual pasti kan ada pelaku, ada juga korban ya, Mbak Ika tentunya. Kalau dari aspek psikologis nih, kita tahu kan Mbak Ika ini juga sebagai psikolog ya. Biasanya apa sih yang menyebabkan si korban ini enggan melaporkan kejadian kekerasan seksual yang dia alamin? Ya pertama kadang ya tadi stigma dari masyarakat, ya kan? Apalagi kalau perempuan ya, gitu. Ya sama sih laki juga tadi, kalau laki dari kalau perempuan ya gitu kan. Kamu kenapa ngapain di situ? Pokoknya kayak disalahkan dulu gitu. Itu kadang bikin enggan. Kedua, seksualitas itu sering dianggap aib. Jadi tidak bisa membedakan antara gitu ya, bahwa kita yang secara aib gitu kan, secara sadar melakukan aktivitas seksual yang itu, atau sebenarnya kita kan pemerkosaan misalnya gitu, kita kan tidak ingin melakukan, tapi tetap konteksnya adalah aib. Ya kalau kamu perhatikan di Indonesia seringkali kan ketika ada kasus pemerkosaan yang disembunyikan korbannya, yang disuruh pindah ke kota lain misalnya korbannya, misalnya sampai terjadi kehamilan atau itu yang tidak dilihat, jadi tetap dilihatnya sebagai ini gitu. Terus kemudian kedua ya tadi support system juga belum ada. Super kadang ketika dalam proses pemeriksaan itu malah kita kan digali terus, yang kadang bikin trauma terulang kan, kayak kita harus hadir lagi di scene itu bolak-balik gitu kan, kadang bolak-balik gitu, belum lagi ketika viral ditanya wartawan bolak-balik gitu, sehingga belum ada sistem yang diusahakan. Tapi aku lihat kayaknya belum terlalu jalan, bahwa kalau bisa tuh kita lapor sekali ya udah gitu kan, karena balik lagi ke scene itu kan nggak nyaman. Iya, kayak merewind lagi kejadian Betul. yang tidak menyenangkan. Benar. Itu betul, dan ya itu tadi, support masyarakat juga kadang belum gitu. Ketika kita melapor, ya nggak usah ngomong di pihak penegak hukum ya, bahkan dari masyarakatnya langsung dianya aja kali gitu ya, gitu kan, kayak gitu. Dianya mungkin juga emang kecentilan apa ya susah kan, gimana kalau kita udah frame-nya tidak percaya dulu gitu, dia yang salah. Yang kayak belum lama ini kan juga ada yang itu ya, ada yang naik tuh yang mahasiswa yang melaporkan. Iya. Itu kan yang kalau nggak salah yang kena juga akhirnya yang mahasiswa itu ya. Dianya juga. Ya, yang gitu. Bahkan ada hukum adat yang begitu, yang mengatakan kalau perempuan melapor berarti dia berzina. Karena berarti kan dia mengaku ya ada terjadi persetubuhan, padahal kan pemerkosaan. Tapi kalau yang laki ya kalau ditanya dia bilang enggak, dia berani bersumpah atas nama Tuhan enggak, ya berarti enggak. Yang dihukum yang perempuan karena dia mengakui. Waduh. Gitu kan jadi ribet ya gitu. Jadi yang kayak gitu. Jadi ada lah kayak gitu yang memang masih belum berpihak, karena masih selalu berpikir perempuan ini menggoda. Ya, tadi kalau kita bicara gender tadi, perempuan itu posisinya dia menggoda. Padahal ya ini kan tanggung jawab bersama ya, gitu kan, ya gitu. Kalaupun misalnya gitu memang digoda, kan kita juga kita punya hak untuk tidak menerima godaan itu. Sebenarnya itu yang kadang kita bertanya-tanya, kenapa laki-laki yang dianggap sebagai makhluk logis ini menjadi tidak logis gitu kan, gitu kan, yang kayak gitu. Kalau kita mau coba balikan ke pendidikan mereka sekolah, kita kan laki-laki logis, perempuan emosional gitu, oke. Nah, tapi ya itu cuma cuk-cuk ini sih, memang maksudku ya lebih kayak gitulah. Intinya ya posisi perempuan yang cenderung disalahkan. Makanya akhirnya enggak lapor gitu kan, enggak lapor gitu. Dan tadi aib tadi, kadang akhirnya dan aib ini kan tidak hanya mengenai pelaku ya, korban ya, tapi juga keluarga. Jadi akhirnya memilih enggak. Berarti memang penting sekali ya Mbak untuk edukasi kekerasan seksual ini, batasan-batasannya seperti apa, supaya masyarakat juga ketika ada korban kekerasan seksual tidak langsung menjudge si korbannya yang salah terus gitu ya. Karena yang sering terjadi seperti itu ya Mbak ya. Benar gitu. Dan apalagi kalau misalnya ya tadi, biasanya kan tadi pelakunya adalah orang-orang yang punya kuasa lebih kan. Ya udah kita kan cenderung merasa kalah power ya, maksudnya ya pasti inilah biasanya kan yang akhirnya bisa menang kemudian kalau kita ya viralkan atau apa terus dibantu lah ya, atau dia punya banyak support lah gitu, walaupun nggak viral tapi dia punya banyak support gitu loh, dia tahu bagaimana mencari supportnya gitu. Tapi kalau sendiri tuh ya kadang cenderung sulit gitu ya, karena tadi ya orang yang memang yang pelakunya punya power gitu, punya power lebih gitu.
Nah, kalau kemudian untuk mengatasi yang namanya trauma nih Mbak, yang dialami korban kekerasan seksual, seperti apa kalau dari Mbak Ika nih? Mbak Ika kan juga membuka ini ya Mbak ya, Iya, iya, konsul-konsul seperti itu ya. iya. Butuh proses. Jadi memang biasanya kalau aku mendampingi dengan konseling, terapi gitu ya. Dan kemudian juga kalau perlu memang libatkan orang-orang terdekatnya dia gitu, keluarga kah, mungkin teman yang untuk bisa memberikan support gitu. Termasuk juga misalnya orang kantor gini. Karena kan kadang sering kali reaksi trauma itu orang berbeda-beda gitu. Dan apakah akan langsung muncul sekarang atau enggak itu kan berbeda-beda. Jadi orang sekitar juga perlu paham gitu kan. Dan namanya reaksi trauma itu kan kadang up and down ya. Jadi orang juga perlu paham, perlu kasih ini ke dia, dan dia juga perlu memahami itu. Sambil ya pelan-pelan kita cari untuk tujuannya untuk konseling trauma ini adalah membuat dia kembali merasa berdaya, bahwa dia tetap punya kontrol terhadap hidupnya dia. Gitu. Hidupnya dia tidak jadi selesai ketika terjadi peristiwa itu, tapi dia tetap bisa maju dan ya udah punya kontrol lah terhadap hidupnya. Ini dia punya power, dia merasa lebih punya power terhadap dirinya. Gitu. Jadi jangan merasa rendah diri ketika sudah menjadi korban kekerasan seksual, tapi bangkit lagi ya Mbak, karena benar, bangkit. Ya karena banyak juga dukungan support system itu yang membuat terus bertahan. Betul, dan yang satu juga yang kadang kita lupa adalah bangkit dan mampu melepaskan kemarahan, frustasi itu. Karena kalau tidak, mungkin itu bisa jadi energi besar buat kita untuk misalnya jadi ikut gitu ya, membela gini. Tapi energi kita didasarkan oleh kemarahan. Nah itu jadi nggak sehat juga. Lama-lama ngerogotin kita juga. Jadi maksudnya kita memang diharapkan kita berdaya dan syukur-syukur kita bisa jadi bergerak juga tadi untuk membantu, membuat sistem peduli yang kayak gitu-gitu. Kalau memang kita mau gitu akhirnya memilih itu, merasa bahwa pengalaman saya itu bisa jadi sesuatu. Tapi jangan digerakkan oleh kemarahan. Jangan digerakkan oleh rasa frustasi atau apa, tapi gerakanlah oleh rasa peduli. Gitu. Gitu, karena energi kemarahan itu emang besar, makanya orang suka mempertahankan gitu kan ya. Tapi itu lama-lama kan merusak kita sendiri. Gitu, apalagi energi kemarahan besar yang muncul didapatkan dari trauma kekerasan seksual. Itu perlu di manage banget gitu. Karena kalau enggak ya kita akan terus dihantui oleh itu. Baik. Nah, terakhir nih Mbak Ika, sebelum kita tutup, ada closing statement apa dari Mbak terkait tema kita memutus mata rantai kekerasan seksual harus dari mana? Oke, silakan Mbak. Mengingatkan lagi lah teman-teman muda ini gitu ya, kalau kita mau memutusnya dari mana? Mulai aja dari diri kita sendiri. Nggak usah jauh-jauh lah, mulai dari kita sendiri, sadari bahwa kita ya harus belajar gitu. Kita harus belajar untuk melihat manusia sebagai manusia. Bukan berdasarkan jenis kelamin, bukan berdasarkan suku apa atau pokoknya kita semua sama, kita semua setara dan kita semua berdaya. Ingatkan diri kita juga bahwa kita mampu. Perubahan ini bisa dimulai dari kita. Nggak usah langsung, oh iya kan aku akan berubah kalau ada ini atau no. Kita mulai dari diri kita. Kalau memang kalian punya kepedulian, yuk kita bisa mulai gerakan teman-teman. Dari lingkungan terkecil dulu, gimana supaya mereka sendiri, minimal mereka aware. Kekerasan seksual itu apa sih gitu, sehingga ketika mereka mengalami, mereka tahu oh aku mengalami, and then mereka tahu mereka harus ngapain gitu. Minimal kayak gitu aja, karena di Indonesia masih banyak yang kadang nggak paham bahwa itu ternyata kekerasan kayak gitu. Nah, poin dari Mbak Ika yang aku highlight adalah kita semua ini sama, kita semua ini berdaya ya, baik perempuan maupun laki-laki. Nah, baik, terima kasih Mbak Ika untuk waktunya sudah berbincang-bincang di podcast Speak the Unspoken kita pada episode memutus mata rantai kekerasan seksual harus dari mana. Mbak Nirmala Ika dari Enlightenment, sekali lagi terima kasih. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan podcast Speak the Unspoken yang dipersembahkan oleh Rutgers Indonesia melalui program Generation Gender. Nah, untuk Anda yang ingin memberikan ide, masukan, silakan kirimkan email ke podcast@kbrprime.id, tulis di bagian subjek podcast Speak the Unspoken. Ikuti juga podcast yang cocok untuk curious minds kamu di www.kbrprime.id atau bisa juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Deborah Tanya, pamit. Salam. Thanks for listening to the Speak the Unspoken podcast.